Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tetapi nanti neraka ada yang ampun. Hurribatin nar. Neraka minta ampun, nggak mau membakar. Bagi siapa? Ala ainin damiat. Bagi mata yang sering mengeluarkan air mata, nangis tengah malam. Malam nangis, ya Allah ya Rabb. Kenapa nangis? Pada kesempatan juga banyak kan yang nangis kalau mau lebaran. Neng, kenapa nangis? Belum sundal. Nangis blon itu mah. Lu kenapa sih nangis lu? Ngomong. Itu nangis apa itu? Blon. Ini juga suka nangis. Kenapa Pak Haji nangis? Kenapa sih Pak Haji nangis? Diomelin jahe katanya. Diomelin jahe aja nangis, pelet. Pelet punya. Kita mah nangis yang begitu-begitu aja. Anak nggak naik sekolah nangis. Kita mau lebaran kurang fasilitas, beli ini beli itu nangis. Kemudian anak kita nggak naik pangkat nangis. Kita dagang rugi nangis. Urusannya begitu-begitu, bukan nangis itu. Nangisnya bagaimana? Ala ainin damiat min khasyatillah. Mata yang sering mengeluarkan air mata, yakni nangis di malam hari karena takut kepada Allah. Neraka bilang, saya tidak sanggup untuk melahap orang tersebut sebab pernah meneteskan air mata saking takut kepada Allah. Neraka tahu itu. Neraka itu tahu. Nah, kita bangun jam 1, kemudian mandi, wudhu, sholat, di kamar sendirian, terus megang remote, bukan nangis, blon itu mah, megang remote. Maksudnya orang sukatan mah begitu. Ada bang. Ini sekarang makan begini Bang Haji Ilyas. Dulu Bang kita Bang Haji Ilyas ya. Kalau yang namanya jam 1, jam 2 perasaan sepi. Sekarang mah di Sepatan jam 1, jam 2, waduh. Atau anak-anak pasti pada ngobrol di luar. Di dalam juga kelihatannya aja sepi. Di kamar ini lagi nyetel internet. Di kamar ini lagi nyetel Oppo. Oppo itu apa ya, Bo? Ya, internet juga. Kamar Ono sama. Pada diem, padahal mah sama-sama. Lagi pada maksiat. Dulu mah anak kita di kamar kita senang, Masya Allah anak di kamar tenang kita. Sekarang anak di kamar jangan tenang dulu. Weh, salah mencet susu keluar. Anak ya Allah, ya Rabbi, ini akhir zaman. Jadi kita, anak kita di rumah kita juga seneng, tapi di balik seneng teliti dulu. Sebab permainan-permainan Masya Allah Karim. Nah, itulah kata Kangjeng Nabi, neraka tidak siap untuk melahap bagi seseorang yang pernah meneteskan air mata. Ala ainin damiat. Mata yang pernah meneteskan air mata, yakni nangis min khasyatillah. Malam hari kita tafakur, ya Allah ya Rabb, Engkau menciptakan aku ya Allah, tetapi kenapa saya tidak sadar bahwa aku adalah ciptaanmu, sehingga semau-maunya aja ya Allah. Inilah dari merasa gue dan semau-maunya, ini adalah dosa yang paling besar kepadamu ya Allah. Dari dosa itulah ya Allah saya akan dibakar olehmu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, maafkan dosa saya, berikan maghfirah ya Allah. Mata saya, telinga saya, hidung saya, jangan dari tahun-tahun yang dulu, dari pagi tadi aja ya Allah. Berapa maksiat yang masuk ke mata, berapa maksiat yang masuk ke telinga, berapa maksiat yang masuk ke lidah, berapa maksiat yang masuk ke perut, berapa maksiat yang ada di tangan dan di kaki ya Allah. Barangkali kalau besok saya mati kemudian tidak mendapatkan ampunanmu ya Allah, saya akan dibakar oleh nerakamu ya Allah. Saya takut dengan nerakamu. Jangan pun masuk neraka,
api rokok saja saya tidak kuat. Ya Allah, dengan demikian, dengan kegagahanmu dan menciptakan neraka yang begitu dahsyat, saya takut kepadamu ya Allah. Dengan takut kepada Allah, meratap kita mengingat-ingat dosa yang akan menjadikan siksa Allah. Kita takut kepada Allah sampai meneteskan mata, neraka tidak akan melahap kita. Maka ulama berupaya, berusaha menjauh dari dunia, menjauh dari pemerintah, menjauh dari masyarakat. Maksudnya menjauh bukan lari, perasaan aja. Sebab tidak mungkin kita hidup di dunia tidak bareng dengan dunia, tidak mungkin. Tapi berperasaan. Biarkan mereka datang, tapi saya denganmu ya Allah. Biarkan polisi datang, tapi perasaan saya denganmu ya Allah. Biarkan masyarakat datang, perasaan saya denganmu ya Allah. Biarkan macam-macam datang, itu mah urusanmu ya Allah. Tapi perasaan saya denganmu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Meneteskan air mata, neraka tidak siap untuk melahap. Usahakan coba malam ini jam 1, jam 2 mandi, wudhu, sholat. Coba gua mau nangis bisa nggak nih? Kayak kiai tadi nih. Badan, lu gua bonggol ya. Kalau nggak nangis, awas nih. Ada bodom di sini nih. Sebelum apa-apa gua bodom dulu aja biar nangis. Nangis, biasa barang. Kalau belum bisa nangis, kata Kang Nabi tabaka. Nangis-nangisan dulu. Makanya di kampung Melayu mah suka kalau ada Cina mati suka bikin nangis kan? Pakai apa? Bawang. Pakai bawang tuh, tahu aja kan? Pakai bawang itu. Apa salahnya kita juga malam hari siap pakai bawang? Nah, gini-gini. Ntar istrinya kan ngintip lagi ngapain bang? Wow, ngintip aja lu. Gue lagi bikin nangis, kagak mau nangis. Gimana? Pakai apa bang? Pakai bawang. Ntar saya bonggol aja ya bang ya. Tuh, bikin nangis susah. Itu bukan perasaan, spontan. Orang yang udah lihe itu spontan, kayak orang yang mendapatkan kepedihan, spontan nangis. Kita lagi tenang-tenang begini, pas baca SMS, Bang Munir, saya kasihmu. Selama ini jalinan kasih kita telah kita jalin 2 tahun, tetapi apa yang terjadi, saya telah dijodohkan oleh orang tua saya. Dengan demikian kini saya sampai saat ini cinta saya kandas. Selamat tinggal ya Bang Munir. Untuk cinta mah gampang nangisnya. Ya Allah, kalau nonton TV kreditan, nasihat yang lain-lain nggak pernah kita nangisi. Ku goblok kurang sepatan, blow on kurang sepatan. Emang bajak-bajak tolol semua ini. Nggak pernah nangis. Urusan cinta mah kalau putus nangis, urusan dagang kalau rugi nangis, dan lain-lain sebagainya. Urusan maksiat nggak pernah kita tangisi. Besok mati rasain lu. Ya ini masya Allah. Yang kedua, 4 semuanya panjang, 2 aja. Yang kedua adalah harta. Urimatin nar ala malin, harta yang dipakai melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Bayangin coba, orang karena cinta sama Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, apapun yang terjadi, yang penting saya bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, menggugurkan uhdatul amrik. Takut saya kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah, "Hei fulan, kenapa engkau tidak melaksanakan haji? Padahal aku tahu engkau sudah nisab." Saya takut ditanya oleh Allah untuk menggugurkan uhdatul amrik. Berangkat saya ke tanah suci, apapun yang terjadi. Punya sawah doang, jual. Begitu dijual kurang. Anak ayam jual. Anak ayam juga masih kurang juga. Sawahnya kecil kali ya. Kecil, anak ayam dijual masih kurang juga. Masih kesana. Ada anting anak dijual juga. Golong anak dijual, ntar dari sono ntar apa beli lagi. Beli di mana? Ongkos aja juga dari sini mau beli. Itu supaya tenang aja. Nah ini harta dikumpulin, berangkat. Masya Allah. Ternyata mal yang dipakai melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah dia.
punya nilai tersendiri. Sebab apa? Harta tersebut sama nilainya dengan dipakai jihad fisabilillah. Dan tidak ada ibadah yang terangkum tiga sekaligus. Satu harta, dua badan, yang ketiga adalah pemikiran. Semuanya ada. Hartanya kita siapin, badannya kalau nggak sehat juga nggak bisa. Pemikiran kita juga sama. Maka sama dengan jihad fisabilillah. Harta yang kita setorkan ternyata punya nilai luar biasa. Begitu pulang dari haji, inilah mendapatkan predikat haji mabrur. Maka Allah mengatakan melalui kanjeng Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, kecuali surga. Pantas kalau Nabi pernah mengatakan harta yang dipakai berjuang menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji bukan sembarangan harta. Ternyata nilainya sama dengan jihad fisabilillah, dan neraka tidak sanggup untuk melahap orang seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dua lagi panjang, yang dua mah itu mah ahli tasawuf nanti ke sana, terus ahli-ahli thariqah. Itu mah nanti kapan-kapan aja lah. Di sini mah kan kelihatannya jangan-jangan tasawuf nih. Kredit aja masih. Tapi mau dikasih tasawuf bagaimana tuh? Kan tasawuf kan udah apa namanya, tazkiyatun nafs, membersihkan diri, udah menjauh dari yang begini begitu. Nah, seharusnya orang yang umurnya udah 40, udah mulai 50, udah siap berangkat. 60 mayoritas kan umur umat kanjeng Nabi itu tidak jauh dari umur kanjeng, 63. Maka tadi Haji Ato umurnya udah 78. Kata saya udah kelebihan ini. Iya udah kelebihan, sebenarnya udah di demo juga boleh boy. Itu urusan Allah itu mah. Kalau lagi dia masih muda, dia umurnya lebih dikit sama saya lah. Iya, tapi kelihatannya aja tua, kebanyakan uang kali ya. Iya, makanya kelihatannya tua. Ada yang kelihatannya tua itu ilmu, ada yang kelihatannya tua itu adalah harta, ada yang kelihatan tua emang penyakit. Kayak ini kelihatannya tuh emang penyakitan. Ya mah ada bengek dia sedikit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi intinya melaksanakan ibadah haji itu ialah untuk bertemu dengan Allah. Sebab Allah berjanji melalui kanjeng Nabi Ibrahim, Tohir baiti lit-thaifin wal akifin, dan selanjutnya berarti di Baitullah ada Allah. Itu terlalu sompral, padahal Allah mah di mana saja ada. Cuman Allah memberikan kedekatan kepada hambanya ketika di hadapan Baitullah. Anggap aku ada di situ, kata Allah. Kalau engkau menganggap aku ada di situ, cobalah pakai adab. Makanya saya ketika umroh balik dari Baghdad, dia ikut. Wow, ternyata habis umrohannya dia lihat tuh, lihat settingannya. Lagi top di setting. Allahumma, saya benci. Besoknya umroh lagi, ada lagi. Woi, kata dia hebat bener kan? Wow, hebat pala lu, kata saya. Saya doa sama Allah, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan HP-nya hilang. Saya nggak mau dilihat begitu, kata saya. Aku disoting terus tiap putaran, mulai dari hotelnya disoting sampai tawaf, sampai cukur rambut, sampai sa'i dan lain sebagainya. Nah, saya mau sama Allah ya Rob, Engkau maha segala-galanya, tolong HP itu hilangin sama Allah. Besoknya pas saya ajak ke masjid, kita ke masjid. Enggak lah. Kenapa? Enggak, pusing. Pusing kenapa sih? HP hilang. Kata saya, terima kasih ya Allah, dijawab ternyata doa saya. Hilang sampai sekarang. Udah hilang. Nah, itu kan gak punya adab. Kalau orang yang tidak menganggap Allah hadir di situ, tentu tidak pakai adab. Kalau kita menganggap Allah ada di situ, ini adalah Baitullah hanya sebuah batu, tetapi bukan batunya, Allah hadir. Sulit untuk menghadirkan Allah kalau bukan Allah yang janji, kecuali hanya wali-wali Allah. Wali Allah maka hadir Allahnya di hati. Kalau kita ke Baitullah, di Baitullah Allah hadir. Anggap
dan harus. Tetapi waliullah, Baitullah itu bukan di Mekah, di kolbu. Kolbul mukmin itu adalah Baitullah. Kalau di Baitullah ada Allah, di kolbu orang mukmin ada Allah. Ketika kita menganggap bahwa Allah ada di hati, berani enggak kita bermaksiat? Enggak berani. Makanya ahli-ahli Allah enggak sanggup punya televisi tanpa mengharamkan, enggak sanggup punya HP tanpa mengharamkan, enggak sanggup melaksanakan muamalah-muamalah yang dilarang oleh Allah tanpa peduli amat sih sama orang lain, yang penting diri sendiri. Lihat, mulai dari Baghdad, Turki, Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, orang yang sudah ada Allahnya di sini nggak pernah punya HP. Ini HP-nya tiga HP-nya, HP dagang satu, yang satu lagi HP buat ngeriung, yang satu lagi ini mah khususon ilaruhi kata dia. Emang bajingan ini tua-tua dia. Setua itu punya HP-nya tiga. Saya udah kurang bagaimana menasehati, dasar nggak ada Allahnya di hati atau begitu aja. Nah, inilah sulit untuk menghadirkan Allah di hati, sulit. Kalau Allah sudah ada di hati, tawaf nggak usah di Baitullah sana. Ruh kita tawafkan di hati kita. Ada cara-cara tersendiri, hanya di toriko, hanya ahli tasawuf, hanya ahli Allah. Itu mah hanya gambaran-gambaran saja. Pantas orang kalau sudah mencintai Allah, Allahnya ada di sini, nggak ada TV di rumahnya. Walaupun nggak pernah mengharamkan, nggak sanggup punya radio tanpa mengharamkan, nggak sanggup punya HP. Adapun kebutuhan-kebutuhan gampang itu mah. Lihat aja, nanti kalau kita silaturahmi ke rumah Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Weh, Kiai ya lagi ngapain Kiai? Ini lagi lihat bola nih, Persib nih lagi main nih. Udah, Kiai harus dirantai itu Kiai. Bukan Kiai itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bolak-balik cerita syariat, haji, cerita tentang ruhani di dalam hati kita. Dan selanjutnya, ya intinya adalah ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu